Assalamualaikum Ibu. Salam. Apakah benar ini dengan Ibu Marni yang berusia 35 tahun dari Tasikmalaya? Iya. Ya. Ibu perkenalkan, saya perawat Gita. Di sini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Hari ini Ibu akan dilakukan pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana ya Bu ya. Tentang KB. Untuk waktunya sekitar 7 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja ya Bu ya. Ini Ibu bisa lihat judulnya keluarga berencana. Ibu pasti sudah tahu ya apa itu KB. Nah, bisa lihat Bu sebelah sini. Jadi kita mulai dari pengertian dulu ya. KB, keluarga berencana itu adalah usaha untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mendapat hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Tuh. Ibu belum menggunakan KB ya? Belum ya. Jadi di sini saya akan memberitahu tentang jenis-jenis KB ya Bu ya. Selanjutnya, menurut WHO, KB adalah tindakan untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, kemudian mendapat kelahiran yang memang diinginkan, selanjutnya mengatur interval di antara kehamilan, dan mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami istri. Itu Bu. Selanjutnya ada tujuannya Bu. Yang paling utama adalah untuk mencegah kehamilan ya. Kemudian tujuan khususnya menurunkan angka kelahiran setiap tahun. Tujuan umumnya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Itu Bu. Selanjutnya ada manfaat KB nih Bu. Manfaatnya yaitu menurunkan angka kematian ibu, mencegah terjadinya kanker usus dan ovarium, memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Ibu tahu nggak jenis-jenis KB apa saja Bu? Ada pil, Ya. implan, Ya. IUD. Ya, di sini ada 7 jenis KB ya. Yang pertama adalah ada pil KB kombinasi progesteron dan estrogen, yaitu KB berbentuk pil. Kelebihannya adalah mengurangi perdarahan saat menstruasi, mengurangi gejala PMS, membuat siklus haid lebih teratur, kemudian meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi risiko penyakit kanker ovarium, endometrium, stroke, dan rematik. Ada juga kekurangannya nih Bu. Yang pertama, meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskuler, meningkatkan berat badan, dapat mengganggu produksi ASI, dan tidak mengurangi risiko infeksi menular seksual. Itu yang pertama, ada KB jenis pil. Kemudian yang kedua, jenis kontrasepsi suntikan atau KB suntik. Kelebihannya tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI, sangat cocok digunakan bagi klien yang pelupa atau mudah lupa minum pil KB. Kekurangannya juga kesuburan lama kembali, kemudian tidak melindungi dari PNS dan menyebabkan kegemukan. Seperti itu. Yang ketiga ada KB implan. Nah, KB implan ini alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter ya Bu, dokter bedah. Cara kerjanya mengentalkan dar serviks, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi, dan menekan ovulasi. Kemudian sangat efektif. KB ini sangat efektif ya Bu ya. Ada keuntungannya juga, yaitu daya guna yang tinggi, perlindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali, dan tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Kerugiannya membutuhkan tindakan insisi, tidak melindungi dari PMS, dan tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri. Jadi kalau misalnya mau dicopot atau dibuka harus dengan dokter khusus. Kemudian yang keempat ada KB alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ini ya. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Biasanya kalau yang sudah melahirkan tuh langsung dipasang ya Bu ya, pakai IUD. Cara kerjanya
menimbulkan reaksi keradangan lokal dalam endometrium kavum uteri sehingga menghambat terjadinya penempelan sel telur yang dibuahi ke dinding rahim. Kemudian IUD juga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma berenang melawan arus. Seperti itu, Bu. Kelebihannya, yang pertama bisa digunakan untuk metode jangka waktu panjang, bisa digunakan oleh klien yang mempunyai tekanan darah tinggi dan tidak mengganggu produksi ASI. Kekurangannya, mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang atau melepas dan kontrol. Kemudian harganya yang sangat mahal dan tidak bisa mencegah dari PMS. PMS itu penyakit menular seksual ya, Bu ya. Efek sampingnya biasanya yang paling sering terjadi itu adalah nyeri. Nah, yang kelima ada kontrasepsi mantap. Mungkin Ibu baru mendengar, Bu, kontrasepsi ini? Steril bukan? Itu yang dioperasi. Iya, yang di steril. Jadi kontrasepsi mantap adalah saluran telur pada wanita disumbat dengan cara diikat ya, Bu ya. Jadi saluran telurnya itu diikat, dipotong dan dilaser. Kemudian sterilisasi pada wanita ini juga dilakukan dengan pengangkatan rahim seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian kontrasepsi ini sangat bersifat permanen ya, Bu ya. Bisa juga dilakukan pada pria, Bu. Disebut dilakukan dengan cara memotong saluran spermanya seperti itu. Nah, kemudian yang keenam itu ada kontrasepsi alami, yaitu kalender ya, KB kalender. Metode ini menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seksual pada masa subur tersebut. Kelebihannya itu murah dan tidak menggunakan alat atau hormon. Nah, yang selanjutnya ada KB alami, Bu, yaitu menyusui. Yang ini kekurangannya ada ya, Bu? Oh iya, yang kalender ada juga kekurangannya, yaitu kurang efektif dan kegagalan metode ini pada tahun pertama mencapai 20% seperti itu. Nah, yang terakhir ada KB alami atau menyusui. Nah, pada ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama sehingga kehamilan dapat dicegah. Kemudian kelebihannya sama seperti sistem kalender ya, Bu ya, murah dan tidak menggunakan alat atau hormon. Ada kekurangannya juga, Bu, yaitu biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks, padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Seperti itu, Bu. Jadi di sini ada 7 jenis KB. Apa saja, Bu? Yang pertama Pil KB. Kemudian yang kedua Suntikan KB. ya, KB suntik, Implan. IUD. kontrasepsi Mantap. kemudian KB kalender, Dan KB alami. ya KB alami menyusui. Itu, Bu ya, info seputar KB atau keluarga berencana. Jadi tujuan KB itu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan juga anak, ya, dan juga keluarga, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Ibu sudah paham? Ya, ada yang ingin Ibu tanyakan? Nggak ada. Ada. Baik, Bu, alhamdulillah ya, kegiatan hari ini dicukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat. Besok saya akan kembali lagi ke sini untuk menyampaikan tindakan pendidikan kesehatan yang selanjutnya. Jika Ibu memerlukan saya, bisa memanggil keluarga Ibu untuk memanggil saya ke ruang perawat ya, Bu ya. Kalau begitu saya